Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Hana Riza Mulwafa dengan NIM 250805600072 dan rekan-rekan Saya Zahra Amelia Adiputri dengan NIM 250805600074. Saya Marlisa Dwi Cahyani dengan NIM 250805600068. Dan saya Naili Esta Kamila dengan NIM 250805600076. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pendekatan pengembangan kurikulum dan jenis-jenis organisasi kurikulum. Oke, langsung saja ke pengertian organisasi kurikulum. Di sini ada 3 tokoh yang menjelaskan tentang pengertian organisasi kurikulum. Yang pertama, menurut Ruswan pada 2009 bahwa organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Yang kedua, menurut Nasution pada 2006 bahwa organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Dan yang terakhir, menurut Nurgiantoro, bahwa organisasi kurikulum ialah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program, pelajaran, pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu tujuan organisasi kurikulum. Yang pertama, memudahkan belajar, membuat bahan ajar terstruktur agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, mencapai tujuan pendidikan, memastikan seluruh materi yang diajarkan sejalan dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, keberkesinambungan atau kontinuitas, memastikan ada kesinambungan materi antar jenjang atau kelas. Yang terakhir, efisiensi waktu dan usaha, mengatur agar proses pembelajaran berjalan sistematis dan efisien. Kemudian ada jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis-jenis organisasi kurikulum ada 3. Yang pertama ada correlated kurikulum, separated subject kurikulum, dan integrated kurikulum. Yang pertama itu correlated kurikulum atau mata pelajaran saling terkait. Kurikulum ini yaitu kurikulum yang menghubungkan beberapa mata pelajaran satu sama lain meskipun batas tiap mata pelajarannya masih tetap ada. Contohnya itu menghubungkan mata pelajaran sejarah dengan geografi. Yang kedua ada separated subject kurikulum atau mata pelajaran terpisah. Kurikulum ini menyajikan mata pelajaran secara terpisah tanpa adanya hubungan antar mata pelajaran. Kemudian yang terakhir, integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum ini yaitu kurikulum yang menghilangkan batas antar mata pelajaran dan menyajikan pembelajaran secara menyeluruh atau unit. Selanjutnya ada model organisasi kurikulum. Pada model organisasi kurikulum ada 4 macam. Yang pertama ada kurikulum subjek akademis, yang kedua ada kurikulum humanistik, yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, yang keempat ada kurikulum teknologis. Langsung saja, yang pertama ada kurikulum subjek akademis. Pada kurikulum subjek akademis ini adalah model konsep kurikulum tertua yang bersumber dari pendidikan klasik. Model ini menekankan penguasaan disiplin ilmu seperti pada mata pelajaran sejarah, sains, dan juga bahasa. Pada hal ini, guru berperan sebagai ahli. Yang kedua, ada kurikulum humanistik. Pada kurikulum ini, pembelajaran berpusat pada siswa dengan memperhatikan pengalaman belajar yang diarahkan terhadap minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Pada kurikulum humanistik ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan juga kemanusiaan. Jadi, kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi masyarakat. Dalam kurikulum ini, guru berperan untuk membantu siswa menemukan minat dan juga kebutuhannya. Yang terakhir ada kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis ini mengutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya serta ilmu seperti pada pendidikan klasik. Jadi pada model kurikulum ini,
lebih berorientasi pada masa sekarang dan juga masa yang akan mendatang. Sedangkan pada pendidikan klasik itu berorientasi pada masa terdahulu. Oke, dari pemaparan tadi yang telah disampaikan teman-teman, dapat disimpulkan yang pertama pengertian organisasi kurikulum. Tadi kan ada 3 tokoh yang menyampaikan pengertian kurikulum. Nah, kesimpulannya bahwa organisasi kurikulum merupakan cara atau pola penyusunan materi pembelajaran agar lebih terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Yang kedua, bahwa organisasi kurikulum juga berperan penting dalam memastikan kesinambungan materi, efisiensi, progres belajar, serta kesesuaian dengan tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya ada jenis organisasi kurikulum yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, separated subject curriculum, yaitu mata pelajaran terpisah. Yang kedua, correlated curriculum, yaitu mata pelajaran saling terkait. Dan yang terakhir yaitu integrated curriculum, yaitu pembelajaran terpadu tanpa batas mata pelajaran. Kemudian yang terakhir ada model organisasi kurikulum. Model organisasi kurikulum sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kurikulum subjek akademis, yaitu kurikulum yang berbasis disiplin ilmu. Kemudian yang kedua, ada kurikulum humanistik yang berpusat kepada siswa. Ketiga, ada kurikulum rekonstruksi sosial yang modelnya yaitu berorientasi pada masalah sosial. Dan yang terakhir, ada kurikulum teknologis yang modelnya yaitu berbasis pada kompetensi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.